Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Novita Lema di Belgia. Teman-teman, di video kali ini saya mau bercerita, saya mau berbagi informasi, mau kasih tahu teman-teman semua, barangkali teman-teman di sini yang lagi cari informasi tentang gimana, apa aja dokumen dibutuhkan dan gimana prosesnya, berapa lama untuk membawa orang tua ke Belgia. Jadi saya spesifiknya ke Belgia karena saya tinggal di Belgia ya teman-teman ya. Nah, jadi barangkali ada yang sudah lihat di Instagram atau di Facebook saya, dan kemarin juga ada yang bertanya berapa lama, dokumenannya apa saja. Nah, saya sebutkan di sini ya teman-teman. Jadi nanti tonton sampai habis, oke? Oke, jadi saya langsung saja bercerita ya teman-teman. Jadi pertama-tama itu tentunya paspor. Jadi paspor itu orang tua buat di Indonesia dan sekitar 3 hari lamanya paspor itu jadi. Begitu jadi kita minta difotoin, jadi kirim foto, difotoin, terus dikirim ke sini. Jadi kita fotoin itu semuanya, semua halaman kita fotoin ya teman-teman. Dan yang paling penting itu halaman depannya. Terus semua halaman yang saya maksudkan di sini teman-teman, setiap paspor itu kan ada halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu tuh semua halaman saya minta difotoin kedua orang tua saya, baik untuk bapak saya, untuk mama saya, kayak gitu ya. Kemudian setelah itu ada foto yang di depan aja ya, dan untuk informasi mereka kita pergi ke Gemeente House atau seperti kantor desa kita yang dimana kita tinggal, atau kantor wali kota ya gitu yang kita tinggal ya. Nah, teman-teman, untuk di sini suami saya saja yang sebagai pengundang karena itu sudah cukup ya. Walaupun saya juga bekerja, tapi suami saja karena menurut suami dia aja sebagai tenlaste atau penanggung jawab itu udah cukup ya. Jadi kemarin untuk kita pergi mendapatkan surat invitation letter atau bijlage tribis dalam bahasa Belanda, atau yang dibilang juga invitation letter atau surat undangan ya teman-teman ya. Nah, untuk mengapply itu kita butuh yang pertama surat slip gaji 3 bulan terakhir atau rekening koran 3 bulan terakhir dari suami, terus kartu identitas suami dan juga paspor suami. Dan itu paspor orang tua saya juga dilampirkan dan kasih tahu informasi gitu, dan nanti di Gemeente itu mengisi formulir ya. Jadi waktu itu saya dan suami pergi ke Gemeente, di sana kita bilang ini kita mau ngundang orang tua saya untuk ke sini, dan langsung itu di Gemeente itu karena kita sudah sering berurusan dengan segala macam hal kita sebelum kita menikah, mereka udah kenal kita. Jadi itu namanya Daniel, itu ibu yang suka mengurus semua keperluan kita. Jadi kita udah artinya udah biasa gitu teman-temannya. Jadi dia mengurus itu 3 minggu, invitation letter itu atau bijlage tribis itu sudah selesai. Nah, begitu selesai kita pergi ambil, setelah ambil ya, jadi sembari kita menunggu 3 minggu itu, kita sudah kumpulkan ya, jadi semua fotokopi dari paspor orang tua saya, kemudian akte kelahiran mereka masing-masing, akte nikah, kartu keluarga, dan juga eh ya itu aja yang dari mereka ya. Nah, jadi semua itu yang surat-surat tadi saya sebutkan, plus itu semua udah selesai, baru kita lihat tiket, kemudian kita udah lihat tiket, kemudian kita juga udah ada, setelah itu kita udah mau berangkat ke Indonesia, baru kita beli uh, asuransi mereka. Jadi kita pakai asuransi AXA ya teman-teman ya. Jadi surat itu juga kita mengisi formnya kita sudah isi semua informasi yang mereka diperlukan, semua saya sudah isi untuk orang tua saya ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu pas foto. Nah, jadi teman-teman, kita juga buat satu surat pribadi yang
yang saya dan suami menyatakan di situ bahwa kami, pasangan suami istri, kami mengundang orang tua kami untuk berkunjung ke Belgia gitu, untuk berlibur dan untuk berkunjung ke tempat kami kayak gitu. Dan surat itu sih aku nggak tahu ya, cuman, inisiatif aja sih aku bilang ke suami kayak gitu teman-teman ya. Jadi karena waktu itu seingat aku dulu-dulu tuh aku pernah buat surat kayak surat keterangan gitulah. Makanya aku bilang ke suami, jadi itu kita buat aja sendiri gitu teman-teman. Nah kemudian jadi paspor udah ya, ininya sudah, kemudian kita waktu itu berangkat ke Indonesia teman-teman. Jadi kita nyampe tuh sore ya, sore hari kita nyampe, besok paginya itu, besok sore kita udah ada abstrak di kantor V V VFS di Kuningan ya, di Jakarta. Jadi nanti kalian Google kantor itu ada di Surabaya, di Bali. Saya dulu pernah pakai itu di Bali dan cepat banget. Dan kita nggak mau rempong kayak mau ke kedutaan gitu, jadi kita pakai kantor itu teman-teman. Jadi saya di situ sebelum kita berangkat 2 bulan sebelumnya itu teman-teman, saya sudah buat abstrak atau sudah buat janji. Jadi biar lebih apa ya, biar lebih dapat lebih baik aja sih dari jauh-jauh hari gitu. Jadi saya sudah buat janji dan saya buat janji itu, di situ kan ada pilihan-pilihannya, ada kita mau pakai yang jasa premium atau yang mana lah terserah, itu ada jasa kurir atau bisa diantarkan atau ada jasa juga yang kayak kalau kamu mau dapat update gitu-gitu kan. Nah, jadi teman-teman, waktu dari sini, waktu itu suami saya tuh kita baca di websitenya kantor VFS itu bahwasan itu 3 minggu paling lama selesai gitu ya, kira-kira gitu ya 21 hari. Nah, teman-teman waktu kita apply ke sana itu, masuk ya, begitu kita ke santuk ke itu kan dia di mall di Kuningan kan, Jatilen atau mall apa aku lupa ya teman-teman. Jadi dia itu berada di first floor ya. Jadi kita ke atas ngambil nomor antri, masuk, aku, sama suami sama kedua orang tua. Jadi begitu nomor antrian dipanggil, aku ke sana, kasih semua dokumen yang ada. Terus itu teman-teman satu catatan juga, teman-teman jangan lupa, invitation letter atau Bailaga itu teman-teman harus fotokopi dan yang asli pegang, dan yang kopi itu dikasih ke mereka ya gitu ya teman-teman. Karena kemarin kita tuh ada masalah tapi nanti ntar aku cerita ya di belakang ya. Nah, jadi setelah itu begitu dipanggil aku maju ke depannya. Jadi ini aku tunjukin ini orang tua aku, tapi aku di situ, formnya itu dibilang formnya yang kita download padahal download dari websitenya mereka itu katanya form itu nggak dipakai, ada form yang baru. Jadi aku di situ langsung, cepat-cepat ngisi gitu, tanda tangan semua orang tua, semua langsung diisi lagi. Nah, setelah itu semua udah selesai, teman-teman, mmm, oh ya, aku cerita dulu. Jadi itu mau apply buat janji itu aku pakai jasa yang kayak special hour gitu atau apa ya dibilang itu aku lupa, prime time gitu sama, jasa up to date gitu, premium gitulah teman-teman. Jadi waktu itu aku bayar tuh kalau nggak salah 2 jutaan gitu teman-teman ya, kayak gitu. Nah di luar visa ya. Nah setelah itu aku apply, mereka langsung di situ kan udah apply, udah di-input data saya semua, di situ langsung aku bayar. Jadi masing-masing itu sekitar, 1.300.000-an gitu untuk satu visa. Jadi kedua orang tua ya. Jadi 2.600.000-an sekitar gitu. Nah, di situ parahnya lagi, hari itu aku dikasih tahu dibilang begini, "Ini baru proses ya, kita sekarang tuh udah ganti karena lagi high season dan jadi paling cepat itu 30 hari dan paling lama itu 45 hari gitu ya." Kita nggak ada pilihan karena kita udah beli tiket, udah semuanya udah siap gitu. Karena maksudnya aku, mama papa aku tuh belum pernah traveling kemanapun di luar Indonesia, dan aku
tujuan aku sama suami ke sana untuk ngambil mereka itu biar mereka bisa sama-sama kita biar lebih gampang gitu loh buat mereka dan mereka lebih kayak nggak was-wasan gitu kan teman-teman. Jadi maksud aku di situ kayak gitu. Nah, hari itu setelah selesai udah apply semua udah selesai, langsung nunggu biometrik ya. Jadi sidik jari dan apa namanya, masuk ke ruangan biometrik gitu kan. Nah, jadi selesai, udah gitu besoknya ya besoknya tanggal 1 Mei itu kan hari libur. Jadi besoknya lagi aku dapat email, bahwa udah diproses gitu ya, udah diprosesnya. Itu jadi tanggal 2 Mei itu aku dapat proses, terus mungkin ada selang 3 hari kemudian itu dapat email lagi bahwasan udah masuk ke ambasador, ke kantor kedutaan Nederland gitu ya, ke kantor kedutaan, Nederland gitu. Entar aku kasih tahu dulu di mana kita nginap ya teman-teman. Jadi kita nginap itu namanya, The Bamboo House, The Bamboo Suit, ya The Bamboo Suit. Nanti aku cari, aku taruh di sini di bawah ya. Ya, maksudnya aku tinggal di situ tuh lumayan, satu malam itu 400 sekian, dan di rooftopnya ada tuh keren banget dan dekat, jadi kita bisa jalan kaki ke sana gitu loh teman-teman. Nah, jadi setelah itu, semua udah selesai ya, jadi, biometrik selesai, jadi oke, gimana ceritaku? Maaf. Oke, jadi setelah itu, kita dari Jakarta ke Jogja, kita liburan sama mama papa 5 hari di Jogja, kita kembali ke Jakarta. Jadi kembali ke Jakarta, oke aku sama suami lanjut ke Halmahera, ke Maluku gitu ya. Jadi itu kita kembali itu tanggal 19, ya enggak tanggal 20. Jadi teman-teman tanggal 20 itu kita kembali ke Jakarta, itu kita nyampe di Jakarta jam 10 pagi. Jam 10 pagi nyampe di Jakarta. Aku punya sepupu di Jakarta, jadi sepupuku itu dia mau jemput kita waktu itu tapi nggak bisa karena udah di jalan, udah di tengah jalan tapi macet jadi nggak jadi. Jadi selama itu orang tua aku tuh menunggu di Jakarta gitu. Jadi sama sepupuku ini. Nah, setelah itu, oh, hari itu kan tanggal 20 ya. Jadi besoknya tanggal 21 kan. 21. Jadi itu tuh hari itu eh, aku telepon ke kantor V VS-nya, aku telepon berkali, ada 4 kali mungkin aku telepon. Aku coba ngomong dalam bahasa Inggris, aku coba ngomong dalam bahasa Belanda, aku coba ngomong dalam bahasa Indonesia. Berkali-kali aku coba dengan memikirkan bahwa aku orang yang berbeda untuk mengetahui di mana, udah nyampe mana, visanya orang tua aku, karena besoknya itu tanggal 21 dan 21 malamnya itu kita harus berangkat kan. Jam 1 malam itu kita harus berangkat kan, tanggal 22 itu kita harus berangkat ke Belgia teman-teman. Nah, di sana tanggal 21 malam itu ya kan, jadi, hari itu udah siang, jadi ke rumah sepupu aku, kita makan sambil aku nelpon, udah mau sore, aku nelpon ke kedutaan, udah nelpon kiri kanan, dibilang itu belum selesai, masih di kantor kedutaan, masih aku proses. Tapi di situ waktu aku nelpon, sepupu aku tuh bilang kayak gini teman. Jadi aku udah nelpon ke kantor VS itu dibilang kayak gini. Dibilang itu, visa itu belum selesai, belum belum selesai teman-teman. Masih di Den Haag, bayangkan dibilang di Den Haag lagi diproses teman-teman. Sedangkan besoknya itu malah aku harus berangkat teman-teman ya. Nah, itu jadi sorenya itu sepupu aku dia mau berangkat kerja udah sore, nggak ada setengah tigaan lah gitu. Dia mau balik ke tempat kerjanya dan dia dengarkan bahwa aku bilang ini kita lagi ada masalah nih, ininya belum selesai gitu kan, ininya
visanya mama papa ini belum dapat gitu kan, jadi ini harus digeser tiketnya gitu kan, kita mikirnya gitu. Aku ngecek-ngecek itu geser tiket bolehlah ada sekitar 300-an, 400-an euro, 300-an euro kalau nggak salah gitu, harus nambah itu untuk geser tiket gitu kan. Jadi kita udah mikir kalau nggak dapat ya udah geser tiketnya itu kan gitu teman-teman. Ternyata itu kan sepupu aku bilang gini, coba ntar aku nelpon ada orang gitu ya teman-teman. Jadi setelah itu nelpon, jadi orang itu ngomong ke sepupunya aku, bilang kita beremail. Jadi udah langsung buat email panjang banget ya sejarah kronologi. Jadi di situ eh, emailnya pakai bahasa Inggris. Jadi di subjeknya itu titelnya email tuh dibilang titelnya email tuh visa application ya, visa application. Jadi kita menulis bahwa kita namanya ini, kita namanya suami istri ini, kita nge-apply visa untuk kedua orang tua ini dengan pokoknya semua kita kan nanti dikasih referensi gitu, ada nomor nomor ini, nomor referensi yang kita terima dari kantor itu. Nah, jadi semua itu kita sebutkan dan kita masalahnya apa sekarang ya, masalahnya kita udah beli tiket dan kita belum dapat eee, visa dan besoknya kita harus berangkat gitu kan. Nah, ini masalahnya itu tuh, setelah aku kirim email itu, aku dapat pesan otomatis yang bahwasan apply visa itu, lama itu sekitar bahwasan mereka visa itu diproses sekitar 30 hari sampai 45 hari di luar, jam hari kerja dan di luar tanggal merah ya teman-teman. Jadi otomatis punya aku itu kan baru sekitar berapa hari ya diproses gitu kan. Nah, jadi hari itu, eee, padahal aku udah kita kan nyampe tuh hari itu tanggal 20, aku mikir tuh aku mau pergi jalan, artinya mau pergi shopping dikit, mau beli oleh-oleh, mau beli pokoknya bahan-bahan makan gitu dan mau beli apalah gitu yang mau pengen dibeli. Tapi karena aku nggak semangat gitu, karena aku kasihan banget mama papa aku kan udah lama ada, nanti kasihan mereka juga kalau nanti pergi sendiri gitu kan, jadi takut-takut sendiri kan mereka jadi gitu kan. Jadi udah deh, jadinya aku nggak jadi ya, karena aku bilang ke suami udah kita ke hotel. Jadi aku nyari hotel di sekitar tempat sepupu aku, terus eh, ke hotel ya karena capek ya teman-teman, karena kita tuh selama kita di sana itu setiap hari tuh kita kegiatan, ada aja kegiatan kemana gitu. Nah, jadi tuh pas nyampe di hotel balik ke Jakarta tuh aku benar-benar capek banget, pas itu kan lemas juga kan nggak ada energi. Karena aku udah telepon kiri kanan, udah nyari ini untuk visa itu nggak dapat gitu kan. Jadi mikirnya udah deh paling kita besok, ini udah last minute banget ini, besok paling nggak bisa gitu kan, udah pasrah. Tapi suami bilang ya udah deh kita tunggu aja, nanti kalau besok nggak ada siangnya aku geser aja tiketnya gitu kan. Nah, setelah itu besoknya Pak itu udah tanggal 21 itu kan, jadi malamnya itu harus berangkat jam 8 malam tuh kita harus ke bandara. Nah, paginya tuh jam 6 masih pagi-pagi sepupu aku nelpon gini. Sepupu aku bilang gini, coba email lagi gitu. Jadi email yang sama yang kemarin aku kirim teman-teman, itu aku edit. Jadi subjeknya itu yang kemarin aku bilang visa application itu aku ganti dengan emergency situation. Jadi aku bilang ini hal yang emergency ya teman-teman ya, situasi emergency. Jadi pas aku kirim itu kan pagi ya, pagi jam 6 lewat lah gitu ya teman-teman. Aku kirim sekitar jam 8 setengah 9 gitu teman-teman, aku dapat email. Dan guess what? Emailnya bilang bahwasan hari itu jam 3 aku bisa ngambil visa. Aku nggak ngerti, tapi satu sisi aku nggak mau ngomong panjang lebar, tapi aku bersyukur banget, aku senang sampai jungkrik-jungkrik gitu karena maksudnya karena aku nggak, satu kan yang pasti kasihan orang tua aku ya, jadi karena mereka tuh nggak terbiasa traveling dan mereka nggak bisa sama sekali bahasa Inggris.
Yang kedua, itu saving time, saving money, dan buat kita juga nggak buang-buang energi gitu kan. Jadi terus yang ketiga itu aku senang juga, tapi aku maksudnya kayak heran juga, kemarin tuh aku udah nelpon berkali-kali, udah jelasin berkali-kali, eee, tetap nggak bisa, kalanya masih diproses gitu. Tapi anyway, you know lah gitu teman-teman. Jadi aku langsung nelpon ke sepupu aku nelpon, aku bilang aku senang banget. Aku bilang ini, aku dapat email barusan bahwasan ini aku bisa ambil visa jam 3 gitu ya. Jadi itu jam 8, jadi aku harus tahu nggak, aku senang banget mau mandi, tapi pas mau mandi mau keluar gitu kan, hujan lebat banget, hujan lebat, tapi aku bilang sama suami, ya udah kita take it easy, em, kita apa ya, kayak santai aja, karena kita nanti malamnya mau berangkat kan, kayak gitu teman-teman. Jadi kita packing semua barang dari hotel, kita ke rumah sepupu aku, kita taruh semua barang, terus dari sana kita makan siang sama-sama. Setelah itu makan siang kita ganti baju semua, siap-siap. Jam 12 itu kita dari Jakarta Timur kita ke Kuningan ya, ke Jakarta Selatan ya. Nah, sampai di sana itu saya dapat email bahwasan, tahu nggak, 1 menit atau sekitar 5 menit sebelum saya masuk ke dalam ngambil nomor antrian itu, jadi ada pokoknya 20 menit sebelum saya masuk ke dalam itu, saya udah ngambil nomor antrian dan masuk ke dalam kantor VS-nya itu, di dalam pas lagi sepi-sepinya, jadi langsung dipanggil, langsung saya ke sana mau ngambil, dan mengambil paspor dan visa ya. Paspor jadi udah jadi teman-teman, gitu udah jadi. Nah, jadi permasalahan kita lagi, kemarin waktu saya apply dulu pertama kali waktu saya mau ke Eropa, itu di orang di kantor itu, dari kantor VS itu kasih tahu, ibu ini Bella Getribisnya nanti difotokopi ya, yang kopi untuk saya dan yang asli ibu tahan, nanti ibu butuh di sana di Belgia gitu, untuk ke paspor kontrol gitu kan. Nah teman-teman, jadi singkat cerita gitu kan, aku minta paginya itu aku nelpon, dibilang aku email ke kedutaannya, aku bilang aku minta surat asli itu kan. Mereka bilang bahwa mereka nggak punya gitu, nggak ada di mereka, tapi di kantor VS katanya bilang udah nggak ada, udah vernitik ya gitu, udah dihancurkan teman-temannya. Jadi anyway, aku bilang sama suami it's okay lah gitu, karena kita berdua kan ada, jadi kalau nanti paspor kontrol di douane di Belgia itu kan kita ada. Nah teman-teman, begitu nyampe di Belgia, eh, kita kan harus kasih paspor, stempel gitu kan, maju ke depan gitu kan. Tahu nggak, itu untung banget aku sama suami ada di situ. Kalau misalkan cuman papa sama mama saya, itu mungkin mereka nggak dikasih boleh masuk, tahu nggak. Mereka tuh tanya gini, coba mau lihat itu yang Bala Getribis atau surat undangannya, padahal kita yang berdua yang undang di situ ya. Aku bilang itu kita udah kasih serahkan ke sana kan, tahu nggak, berdebat di situ mungkin ada 1 menitan gitu situ. Dia bilang itu harusnya ada, tapi suami bilang kalau kalau ini kita nelpon aja ke Gemente biar kita bisa ngomong ke Gemente. Tapi setelah itu dia udah officer itu, mereka bilang gini, ya udah deh kita percaya sama kalian gitu gitu teman. Coba kalau misalkan nggak ada aku sama suami, palingan orang tua tuh nggak diperbolehkan masuk teman-teman. Mereka tuh sampai tanya gini, mereka bawa ini ATM apa enggak gitu, mereka punya ATM apa enggak, bawa rekening ini, bawa ini uang apa enggak gitu teman-teman. Tapi aku bilang nggak ada, aku bilang nggak ada, karena kita semua yang ngurusnya gitu gitu. Jadi itu berdebatan itu sampai suara-suara keras gitu. Aku bilang ini kalau nggak percaya ini lihatnya ini. Aku ada bukti dari waktu aku apply ke VS gitu kan, ada bukti pembayaran itu loh teman-teman. Aku bilang ini buktinya kita apply ini udah ini kan. Aku bilang aku liatin juga email aku ke ini, tapi nggak mau dilihatnya
orang itu, langsung di stempel gitu, dicap gitu teman-teman. Dia bilang udah deh, aku percaya sama kalian gitu teman-teman. Nah jadi itu teman-teman ceritanya kita. Jadi semoga teman-teman yang mau apply itu pokoknya nggak bakalan lama. Masih tahu aku kalau misalkan semuanya komplit gitu ya teman-teman ya. Dan mendingan sih jauh-jauh hari aja di apply gitu ya. Jangan kayak kita nanti bikin pusing, bikin stres teman-teman. Tapi kita sih kayak berani-berani aja karena menurut suami dia baca di websitenya mereka tuh sekitar 21 hari jadi gitu loh. Jadi dia memang kayak berani berani aja kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi itu cerita dari saya untuk visa gitu teman-teman ya. Jadi aku kemarin ngambil tuh untuk sekitar 2 bulan, ada 2 bulan berapa hari lah gitu untuk orang tua saya kesini gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kalau video ini berguna, terima kasih teman-teman. Jangan lupa support terus ya. Thank you. Bye bye.